jabatan saya kebetulan amanah sebagai Lurah Sukapura, Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara. Saya bertugas di Kelurahan Sukapura itu per 1 September 2021 sampai sekarang. Ya, untuk terkait dengan PPSU itu mulai direkrut ya, kalau masalah pada tahun 2015, dikarenakan waktu itu Pemda DKI merekrut untuk mengurangi jumlah pengangguran, dan yang kedua adalah untuk membersihkan lingkungan kelurahan. Ya. PPSU itu singkatan dari petugas pelaksana umum. Ya. Nah, untuk tugas dan fungsinya itu membersihkan lingkungan kelurahan, ya, baik sarana maupun prasarana yang ada di kelurahan. Ya, apa yang tadi saya sampaikan bahwa PPSU ini direktur berdasarkan luas wilayah kelurahan. Jadi untuk wilayah kelurahan yang luas, PPSU banyak. Kelurahan yang memang wilayahnya luas, PPSU-nya cuma beda dikit lah. Ya, contoh, waktu saya jadi Lurah Pluit, jumlah PPSU-nya sekitar 161 PPSU. Untuk sekarang nih di Sukapura, karena luas wilayahnya beda dengan Lurah Pluit, di sini hanya 90 orang. Kan yang pertama untuk mengurus taman, yang kedua untuk kebersihan jalan, ya, yang ketiga untuk kebersihan saluran, yang keempat ada juga PPSU yang ditempatkan di kantor kelurahan, dibatasi yang kebersihan kantor kelurahan. Nah, bila mana ada kegiatan-kegiatan di luar tupoksi, itu PPSU bisa dilibatkan. Contoh, kalau misalkan ada bencana banjir, PPSU otomatis terlibat, ya, membantu kegiatan-kegiatan masyarakat untuk penanganan banjir. Terus yang kedua, misalkan ada kebakaran, otomatis PPSU terlibat untuk membantu, ya, meringankan beban korban kebakaran, misalkan membantu membersihkan puing-puing yang terbakar, membantu untuk mengangkut barang-barang yang memang bisa diselamatkan. Ya. Ya. Untuk masalah penanganan sampah di Kelurahan Sukapura ini, kita sudah bentuk yang namanya bank sampah. Ya, karena jumlah RW kita ini ada 12 RW, otomatis ada 12 bank sampah. Pengurusnya itu adalah dari warga setempat. Nah, manfaatnya sangat banyak. Yang pertama untuk memilah, yang memilah sampah, mana sampah yang bisa produktif, yang bisa didaur ulang, sehingga bisa dijual. Ini untuk meningkatkan ekonomi. Nah, rata-rata untuk bank sampah di sini warga sudah dari rumah memilah sampah nih. Kira-kira mana yang bisa dijual, mana yang tidak bisa dijual. Ya, nah, uangnya itu ditabung. Ada beberapa yang memang dibagikannya atau dikembalikannya itu sebelum lebaran, baru bisa dibagikan. Ada juga yang namanya budidaya maggot. Ya, budidaya maggot ini adalah sampah-sampah sisa-sisa makanan.
ya ditampung, nah terus dijadikan dari lalat untuk menjadi semacam apa ya, bukan kecil, maggot ya, tahu kan maggotnya, tahu kan. Nah maggot ini bila mati bisa dijual untuk pakan burung, terus ikan, pakan ternak soalnya ya. Penanganannya bisa melalui PSU sendiri ke wilayah, bisa juga bila ada bantuan-bantuan dari lembaga, mungkin RW, RT, LMK, kemudian tokoh masyarakat, mungkin warga itu sendiri yang ingin menyuruh lah, artinya membantu bekerja sama untuk membersihkan wilayahnya, bisa atau melalui kelurahan, lurah, apakah itu saya sendiri, sekel, kemudian ASN yang lain. Apabila ada masukan dari warga untuk minta bantuan PPSU untuk wilayah, silakan, kita open, artinya siapa saja boleh meminta bantuan, yang ingin menyuruh lah, artinya membantu bekerja sama untuk membersihkan wilayahnya, bisa atau melalui kelurahan, lurah, apakah itu saya sendiri, sekel, kemudian ASN yang lain. Apabila ada masukan dari warga untuk minta bantuan PPSU untuk wilayah, silakan, kita open, artinya siapa saja boleh meminta bantuan kepada PPSU bila wilayahnya terdapat banyak sampah, kemudian ada hal-hal yang mengganggu di sarana umum di wilayahnya. Terkait sarana prasarana yang dikoordinasikan dengan PPSU, antara lain kita menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan di lapangan ya. Tentu saja di lapangan itu banyak alat-alat atau sarana prasarana yang dibutuhkan oleh PPSU terkait penanganan sampah ini, terutama dari sisi armada, yaitu gerobak motor. Nah, cara koordinasi atau bentuk koordinasi antara PPSU dengan Kelurahan terkait sarana prasarana terkait penanganan sampah ini, tentu kita sudah mendisposisikan beberapa sarana prasarana untuk penanganan sampah terhadap PPSU. Salah satunya germot, misalnya gerobak motor. Itu kita disposisikan pada tiap grup itu satu germot. Itu terkait armada. Yang lainnya terkait dengan alat-alat kebersihan seperti sapu, cangkrang, pacul, karung. Itu setiap hari mereka selalu membawa, karena kita sudah membekali mereka dengan alat-alat tersebut. Mereka mengerjakan menangani permasalahan penanganan sampah ini tentu saja dilengkapi dengan sarana-sarana tersebut yang sudah didisposisikan terhadap masing-masing grup. Baik, terima kasih Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu tantangan terbesar mengenai pemilihan atau pemilihan ya sarana prasarana yang akan turun kepada petugas PPSU. Tantangan terbesarnya yaitu terkait anggaran. Untuk anggarannya sendiri di tahun 2025 ini untuk pengadaan sarana dan prasarana PPSU itu sekitar kurang lebih 150 juta, yang dimana di situ terdapat seperti berupa karung untuk pengambilan
pengaturannya, kemudian peralatan kerjanya seperti sekop, linggis, terus cangkus gitu. Nah, kemudian untuk setiap minggu itu juga kita ada melaksanakan kerja bakti di yang sudah kita jadwalkan di wilayah Kelurahan Sukapura, yang dimana itu juga akan menyediakan juga peralatan kerjanya, sehingga di wilayah pun tergerak untuk menjaga lingkungannya. Dan kembali lagi tuh seperti zaman dulu yang kita sering gotong royong untuk membersihkan lingkungan. Baik. Pertama, kadang-kadang di lapangan kebutuhan kita terkait penanganan sarana prasarana mengenai penanganan sampah ini kita sudah rencanakan. Contohnya misalnya kita perawatan gerobak motor misalnya, tetapi kadang-kadang di tengah jalan pelaksanaan untuk mengadakan hal tersebut terkendala oleh anggaran, ya, karena tidak semua apa yang kita rencanakan itu bisa terrealisasi. Kadang-kadang terjadi juga efisiensi anggaran. Nah, itu menjadi tantangan terbesar bagi pihak kelurahan. Alokasi fasilitas untuk mendukung kinerja PPSU dalam menangani masalah sampah di DKI Jakarta tentu saja kita tidak terlepas dari peraturan yang berlaku. Salah satu peraturan yang berlaku yaitu Pergub 280 tahun 2023 tentang pedoman teknis penanganan prasarana dan sarana umum tingkat kelurahan, di mana di dalamnya sudah diatur alokasi fasilitas sarana dan prasarana yang akan digunakan untuk menangani permasalahan sampah khususnya di DKI Jakarta. Tentu saja kalau dijabarkan Pergub ini sangat panjang, tapi saya beri contoh terkait dengan sarana prasarana yang diatur di dalam Pergub ini terkait penanganan sampah khususnya untuk fasilitas atau mendukung kinerja PPSU, yaitu dalam bentuk pakaian kerja salah satunya, yang kedua alat kerja, yang ketiga termasuk dari bahan kerja. Apa yang dibutuhkan di lapangan semua sudah diatur di dalam Pergub Peraturan Gubernur nomor 280 tahun 2023 tentang pedoman teknis penanganan prasarana dan sarana